Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai peningkatan kualitas pembuatan keputusan. Klasifikasi keputusan dan masalah. Pada dasarnya, keputusan-keputusan manajemen diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu keputusan terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Keputusan terprogram dibuat untuk menghadapi masalah-masalah rutin dan berulang yang cukup sering terjadi, dan oleh karenanya memungkinkan untuk dibuatkan aturan-aturan prosedural pengambilan keputusan yang diterapkan setiap saat masalah tersebut terjadi. Keputusan tak terprogram dibuat untuk menghadapi situasi-situasi yang unik, sulit didefinisikan, dan sangat tidak terstruktur, serta mempunyai konsekuensi yang signifikan bagi organisasi. Dalam penyusunannya dibutuhkan perencanaan strategis karena ketidakpastian yang dihadapi sangat tinggi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil sangat kompleks. Tahapan pengambilan keputusan. Menurut Simon dalam M. Cloyd 1995 bahwa tahap pengambilan keputusan meliputi hal-hal seperti berikut. Yang pertama, kegiatan intelijen, mengamati lingkungan untuk menemukan kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki. Yang kedua, merancang, menemukan, menganalisis, dan mengembangkan berbagai alternatif tindakan yang mungkin. Terus yang ketiga, kegiatan memilih suatu rangkaian tindakan tentu dari beberapa yang tersedia. Terus yang keempat, kegiatan menelaah, menilai pilihan yang lalu. Adapun menurut Goni dan Morton dalam M. Cloyd 1955 sebagai pencipta istilah DSS, tahapan pengambilan keputusan tersebut di atas digunakan untuk menentukan jenis-jenis keputusan menurut struktur masalah, yaitu yang pertama, masalah terstruktur merupakan masalah yang memiliki struktur pada 3 tahapan pertama, yaitu intelijen, perencanaan, dan pilihan. Yang kedua, masalah tak terstruktur sebaliknya merupakan masalah yang sama sekali tidak mempunyai struktur pada 3 tahap di atas. Terus yang terakhir, masalah semi struktur merupakan masalah yang mempunyai 1 atau 2 tahapan di atas. Selanjutnya, materi tentang kepastian, resiko, ketidakpastian, dan kemenduaan. Setiap situasi dan pengambilan keputusan dapat diorganisasikan ke dalam suatu skala berdasarkan ketersediaan informasi dan kemungkinan kegagalannya. 4 posisi dalam skala situasi pengambilan keputusan tersebut adalah kepastian, resiko, ketidakpastian, dan kemenduaan. Alter 1998. Adapun penjelasannya, yang pertama, kepastian, berarti tersedianya seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan. Para manajer mempunyai informasi tentang kondisi-kondisi operasional, sumber-sumber dana, dan keterbatasan-keterbatasan, serta setiap kemungkinan yang cenderung terjadi dan hasilnya akhir. Terus yang kedua, resiko, berarti bahwa keputusan dibuat berdasarkan tujuan yang jelas dan tersedianya informasi yang baik. Namun hasil akhir pada masa yang akan datang dikaitkan dengan setiap alternatif yang ada adalah yang tidak pasti. Terus yang ketiga, ketidakpastian, berarti bahwa manajer mengetahui tujuan yang harus dicapai, namun informasi tentang alternatif dan kejadian-kejadian pada masa yang akan datang dan tidak memiliki secara lengkap. Terus yang terakhir, yang keempat, kemenduaan merupakan situasi pengambilan keputusan yang paling sulit. Itu berarti bahwa tujuan-tujuan yang harus dicapai atau permasalahan yang harus dipecahkan tidak jelas, alternatif sulit didefinisikan, dan informasi-informasi tentang hasil akhir tidak tersedia. Decision Support System atau DSS disebut juga dengan sistem penopang keputusan yang merupakan sistem informasi yang berbeda dengan sebagian besar sistem informasi tradisional karena masing-masing DSS bersifat khas serta pemenuhan ada di bawah wewenang seorang manajer. Meskipun DSS disusun dan dijalankan oleh manajer, DSS tetap merupakan bagian dari sistem informasi manajemen. Konsep DSS.
Konsep DSS dimulai pada akhir tahun 1960-an dengan time sharing komputer. Untuk pertama kalinya, seseorang dapat berinteraksi langsung dengan komputer tanpa harus melalui spesialis informasi. Baru pada tahun 1971, istilah DSS diciptakan oleh G. Anthony Gorey dan Michael S. Scott Morton, keduanya profesor MIT. Kedua orang tersebut merasa perlu suatu kerangka kerja untuk mengarahkan aplikasi komputer pada pengambilan keputusan manajemen dan mengembangkan apa yang telah dikenal sebagai Gorey dan Scott Morton Grid. Sifat DSS 1. Berfokus pada proses keputusan, bukannya memprosesan transaksi. 2. Dirancang dengan mudah, sederhana, dapat diterapkan dengan cepat dan mudah dirubah. 3. Dirancang dan dioperasikan oleh manajer. 4. Mampu memberikan informasi yang berguna bagi analis kegiatan manajerial selanjutnya. 5. Berkaitan hanya dengan bagian kecil analisis atau bagian kecil dari masalah besar, karena untuk masalah besar mungkin diperlukan lebih dari sebuah DSS. 6. Memiliki logika yang serupa dengan cara manajer menganalisis situasi yang sama. 7. Memiliki basis data berisi informasi yang disarikan dari file dan informasi lain organisasi yang berasal dari lingkungan eksternal. 8. Memungkinkan manajer untuk menguji hasil yang mungkin dari serangkaian alternatif yang memungkinkan manajer menjawab pertanyaan seperti apa pengaruh terhadap penjualan total dan keuntungan apabila saya mengubah potongan harga. Tujuan DSS antara lain adalah 1. Untuk membantu manajer dalam membuat keputusan untuk memecahkan masalah dalam kategori semi-terstruktur. 2. Mendukung penilaian yang dilakukan oleh manajer untuk menggantikannya. 3. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Model DSS. Model DSS terdiri dari terstruktur, semi-terstruktur, dan tak terstruktur. Teknik DSS. DSS dan MSS memiliki hubungan yang dapat digunakan untuk memasok informasi ke seluruh tingkatan manajemen strategis, taktis, dan operasional dalam organisasi. Karena para manajer pada setiap tingkatan manajemen menampilkan dua fungsi, yaitu perencanaan dan pengendalian, maka mereka harus mempunyai akses terhadap keduanya, DSS dan MSS. Pengertian dari Group Decision Support System atau biasa disebut dengan GDSS. GDSS terdiri dari satu set perangkat lunak, perangkat keras, komponen-komponen bahasa, dan prosedur yang mendukung sekelompok orang yang sedang sibuk berbicara dalam pertemuan yang berhubungan dengan suatu keputusan. GDSS juga dapat dipahami sebagai suatu interaksi sistem berbasis komputer yang memberikan fasilitas untuk menjawab masalah-masalah yang tidak terstruktur oleh suatu kelompok pembuat keputusan. Gambaran umum pertemuan GDSS. Asumsi penting yang mendasari GDSS adalah komunikasi yang lebih baik akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Komunikasi yang lebih baik tercapai dengan menjaga diskusi terfokus pada masalah. Akibatnya mengurangi waktu yang terbuang. Waktu yang tersisa dapat digunakan untuk mendiskusikan masalah secara lebih menyeluruh dan memperkaya alternatif pemecah masalah. Bentuk nyata penerapan konsep GDSS adalah pemecahan masalah-masalah kelembagaan dalam tradisi penelitian industri akademik. Poin 13.7 Pembahasan berkaitan dengan peranan DSS dalam membantu proses pengembalian keputusan oleh para manajer, maka gambar 3 yang dikemukakan oleh Ken dan Morton telah berhasil mengidentifikasikan peran DSS, yaitu membantu peran manajer dalam membuat keputusan untuk memecahkan masalah dalam kategori terstruktur. Ditegaskan juga oleh Ken dan Morton dalam konteks kejelasan mekanisme kerja DSS bahwa komputer dapat diterapkan pada bagian masalah yang terstruktur, sedangkan manajer sangat bertanggung jawab pada bagian masalah yang tak terstruktur dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan penilaian atau intuisi dalam melakukan analisis, sedangkan manajer dan komputer bekerja sama sebagai sebuah tim dalam area semi struktur yang luas.
Peran solusi manajer sangat dominan dalam menentukan model matematis dari masalah yang ingin dipecahkan. Jadi, manajer berperan dalam menyusun model matematisnya, sedangkan komputer berperan dalam menyelesaikan model matematis yang ditetapkan sebelumnya oleh para manajer. Dalam kondisi di mana seluruh variabel yang berpengaruh terhadap suatu masalah dapat diidentifikasikan atau masalah terstruktur, maka model matematisnya dapat disusun secara penuh dan penyelesaiannya dapat dilakukan sepenuhnya pula oleh komputer. Tampak bahwa solusi manajer masih dominan dan terdapat kerjasama antara solusi manajer dan solusi komputer. Jika hanya sebagian saja variabel masalah yang dapat diidentifikasi atau masalah semi terstruktur, maka mungkin hanya sebagian saja model matematis yang dapat dibentuk, kemudian penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan komputer. Sementara itu, sebagian variabel yang tidak dapat diidentifikasikan akan diselesaikan melalui penggunaan pertimbangan atau kebijakan yang menggunakan solusi manajer. Berdasarkan atas gambaran tersebut, nampak bahwa bagaimanapun solusi manajer tetap dominan, yaitu dalam menentukan sebagian model matematis dan sebagian kebijakan penyelesaian masalah. Gambar 13.6 menunjukkan kedudukan DSS dalam proses pengembalian keputusan dan juga berkaitan dengan teknik DSS yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, baik dalam situasi pasti atau certainly, risiko terukur, measurable risk, maupun tidak pasti atau uncertainly dengan menggunakan pendekatan deterministik maupun stokastik dan berkaitan dengan klasifikasi alat-alat yang dapat digunakan. DSS dapat juga berperan dalam fungsi pengendalian dalam setiap tingkatan manajemen. Dalam hal manajemen menerapkan manajemen by exception atau MBE, di mana setiap bias dari implementasi kegiatan selalu dievaluasi dan dikoreksi secara langsung untuk menajamkan pencapaian tujuan, maka peran DSS dalam fungsi pengendalian menjadi sangat diperlukan. Pembuatan keputusan merupakan kombinasi dari aktivitas individu dan kelompok. Selanjutnya, para manajer mengidentifikasikan bahwa para pengembangan GDSS harus melibatkan umpan balik kognitif sebagai suatu bagian yang integral dan GDSS pada setiap tingkatan. Dari penjelasan tadi, ada 5 kesimpulan yang dapat diambil, yaitu yang pertama, keputusan adalah sebuah pilihan dari beberapa alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan adalah proses pengidentifikasi masalah, kesempatan, dan kemudian memecahkannya. Berdasarkan atas 2 terminologi tersebut, putusan merupakan buah dari upaya pemecahan masalah yang dihadapi pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu berdasarkan atas situasi pengembalian keputusan atau berdasarkan struktur masalah. Keputusan dapat dikategorikan pada keputusan struktur atau keputusan terprogram dan tidak terprogram. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa teknik riset operasi, statistik, dan kecerdasan buatan dan alat-alat bantu pengambilan keputusan kuantitatif, kualitatif, dan juga pada jenjang atau tingkatan manajemennya. Poin yang keempat yaitu DSS adalah penggunaan teknologi komputer dalam mendukung kebutuhan informasi bagi para manajer senior. Dengan beberapa tujuan lainnya, peran DSS sebagai salah satu area aplikasi dari CBSI adalah membantu manajer dalam membuat keputusan untuk memecahkan masalah dalam kategori semi struktur, atau dapat dikatakan bahwa DSS sangat berkaitan dengan keputusan-keputusan tidak terprogram seperti perencanaan strategis. Kesimpulan yang kelima yaitu, tujuan dari DSS adalah untuk meningkatkan produktivitas pembuatan keputusan pertemuan dengan mempercepat produk pembuatan keputusan atau dengan meningkatkan kualitas hasil keputusan. Hal ini dengan memberikan dukungan pada pertukaran ide atau gagasan, pendapat, dan preferensi atau pilihan dalam kelompok. Penjelasan-penjelasan tadi setidaknya memberikan gambaran bagi pengelola organisasi atau perusahaan untuk memahami pentingnya peran dan kedudukan DSS atau GDSS dalam membantu para manajer dalam mengambil keputusan dalam berbagai situasi. Terima kasih.